Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoyrunisa dengan NIM 2411817172. Saya akan menjelaskan perencanaan struktur KA dengan menggunakan PCI Girder. Selanjutnya, materi presentasi. Yang pertama, perencanaan desain, kedua, kriteria desain, ketiga, analisis perhitungan, dan terakhir, kesimpulan. Perencanaan desain. Berikut adalah tampilan 3D jembatan yang saya akan rencanakan dengan menggunakan PCI Girder dengan panjang 30 meter, jenis kereta api kelas 3, kecepatan maksimumnya 100 km per jam dengan tipe R54. Kriteria desain dengan panjang jembatan 30 meter, lebar jembatan 6 meter, tipe jembatan post tension PCI Girder, tipe girdernya PCI H160. Jarak antar girder 1,4 meter, jumlah girdernya 5 buah, untuk lebar rel 1067 mm, jumlah rel 1 dengan tipe rel R54, dengan plat lantai 30, dengan tebal plat lantai 0,2, dengan bantalan, jenis bantalan beton, jarak antar subuhnya 0,6 meter, jumlah bantalan 50 buah, tebal bantalan 0,22 meter, lebar bantalan 0,26, dengan panjang bantalan 2 meter, dan tinggi balas 0,3, lebar balas atas 2,8, lebar balas bawah 4, dan tinggi balas wall 0,3, lebar balas wall atas 0,1, lebar balas wall bawah 0,15, dan tinggi railing 1,5 meter, lebar railing 0,2. Selanjutnya, analisis perhitungan. Analisis perhitungan dimulai dari pembebanan, kemudian perhitungan gaya prategang awal, kehilangan tegangan, dan penentuan jumlah tendon dan momen nominal. Pembebanan. Berikut adalah rekapitulasi dari berat sendiri dan beban mati tambahan yang saya jelaskan pada slide kriteria desain, di mana berat sendirinya sebesar 11,934 untuk rel 1,0066, bantalan 4,576, balas 23,37, plat lantai 28,8, railing 7,2, balas wall 2,76, sehingga didapatkan total beban mati tambahannya itu sebesar 67,772. Kemudian karena girdernya ada 5 buah, sehingga beban tersebut dibagi 5 dan mendapatkan untuk satu buah girder pembebanannya sebesar 13,554 kN/m. Selanjutnya, perhitungan gaya prategang awal, di mana penampang yang kami gunakan ini PCI Girder 160. Yang pertama, kita harus menghitung luas penampang, di mana penampang ini akan dibagi menjadi 7 bagi segmen untuk mempermudah perhitungan, sehingga didapatkan totalnya 477.375 mm per pangkat 2, dengan Y-barnya 711,4 mm, YT-barnya 88,6 meter. Nah, berikut adalah rekapitulasi perhitungan gaya prategangan awal dengan totalnya 33, dengan momen inersianya sebesar 14,611103,799,09. Selanjutnya, perhitungan gaya prategang awal, di mana perhitungan Emax-nya itu sama dengan Y-bar dikurangi Z0. Untuk Y-barnya sendiri, 711,4 dikurangi 100 menghasilkan 611,4 mm. Modulus penampang menggunakan rumus ZT sama dengan inersia dibagi YT bar. Untuk ZT dan didapatkan 4424967,5. Untuk ZB-nya
didapatkan 25.539.049,5,1 mm. Nilai lambda T didapatkan 0,0029, untuk lambda B 0,0023. Selanjutnya menghitung momen maksimum akibat beban mati. Sehingga didapatkan MO-nya sebesar 3884,059190 Newton mm. Dan selanjutnya perhitungan batas tegangan untuk kondisi inisial, di mana FC yang kami gunakan ini adalah 50 MPa FCI, sehingga FCI-nya didapatkan 40 MPa. FTI sebesar 3,162 MPa, FCI-nya min 2,4 MPa. Sedangkan untuk batas tegangan kondisi efektif, FT-nya sebesar 3,54 MPa, FCDL-nya min 22,5 MPa, FC totalnya min 30 MPa. Selanjutnya pengecekan penampang, di mana penampang yang kami gunakan itu apakah bisa digunakan dengan beban yang digunakan, di mana ZB min didapatkan sebesar 34167301 mm pangkat 3. Karena ZB min lebih kecil, sehingga penampang tersebut sudah memenuhi syarat dan bisa digunakan. Selanjutnya menentukan PI, di mana PI ini ditentukan dengan menggunakan 5 persamaan untuk menghasilkan diagram Magnell. Dari persamaan ini akan diplot Emax-nya berapa, kemudian ditarik Emax-nya berapa dengan Emax 611,38, dia masuk ke persamaan 2, kemudian didapatlah PI-nya sebesar 3.790, kN Selanjutnya kehilangan tegangan. Kehilangan tegangan ada 2. Yang pertama kehilangan tegangan kondisi initials, yang kedua time dependent. Untuk kondisi immediatalis, saat kondisi pratarik menghasilkan kehilangan tegangannya sebesar 6,01%, untuk kondisi tarik 3%, kondisi friksi 3,39%, dan slip angkurnya sebesar 2,09%. Sedangkan untuk kondisi time dependent, kondisi rangkaknya dibagi menjadi 2, pratarik dan pasca tarik. Untuk pratarik sebesar 0,80%, pasca tarik sama dengan 1,28%. Sedangkan untuk yang kedua kondisi susut, kehilangan tegangnya 0,056%. Ketiga, kondisi relaksasi sebesar 0,1998%, sehingga kehilangan totalnya didapatkan sebesar 16,866%. Selanjutnya menentukan jumlah tendon. Berdasarkan perhitungan detail losses yang didapatkan kehilangan tegangan sebesar 16,866%, kemudian didapatlah PJ-nya sebesar 4588,443,655 kN. Berdasarkan SNI 2847/2017, terdapat 3 syarat gaya perhatian yang harus dipenuhi. Kemudian pilih nilai AP yang paling besar. Dari ketiga persamaan ini, kita akan memilih persamaan yang paling besar, dan yaitu 30.096,76 mm pangkat 2. Kemudian melakukan perhitungan jumlah tendon yang dibutuhkan. Untuk asumsi pertama, untaian kawat atau strain. Dengan diameter 12,7 mm, FVU 1840 MPa,
FPY-nya 0,9 kali FPU 1656. Asumsi jumlah strand per tendon 9. Perhitungannya luas tendon. Didapatkan luas tendon 2,71 mm pangkat 2. Maka didapatkan jumlah tendon yang harus digunakan 3 buah tendon. Kenapa kita menggunakan 3 buah tendon? Karena kalau 3 buah tendon, luasan yang didapatkan lebih besar daripada luasan AP, sehingga memenuhi. Selanjutnya, menentukan momen nominal. Yang pertama, menghitung kontrol tulangan, di mana WP sama dengan ρP FVS dibagi FCI lebih kecil 0,03 karena 0, di mana ρV-nya kami dapatkan 0,002 sehingga persyaratan memenuhi. Untuk nilai EPS sendiri itu WP sama dengan 0,002 dikali. Nah, karena lebih kecil 0,3 sehingga WP-nya memenuhi. Selanjutnya mencari tinggi tertekan. Dengan CC1 sama dengan 0,85 FCI HP dikali B dikurangi BW, CC2 0,85 FC dikali A kali BW, TS sama dengan APS dikali FPS. Sehingga didapatkan CC1 6247500 Newton, CC2 12 12224 062,5 Newton, TS 20,558,944 Newton. Selanjutnya menghitung momen posisi tendon, di mana MN harus lebih kecil daripada MT. Untuk MN yang kami dapatkan 448,09444953,050 Newton mm. Sedangkan untuk MT itu sebesar 51,372,88,427. Karena MM lebih besar daripada MT, maka syarat terpenuhi. Kesimpulan, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk desain prategang jembatan dengan bentang 20 meter, didapatkan MU sebesar 513728847 Newton per milimeter, kehilangan totalnya 16%,86%. PI 4032850457,745 Newton per milimeter. Girder penampang PCIH 160, reduksi MN 4032850457,745 Newton milimeter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penampang dan jumlah tendon yang digunakan adalah jumlah girder ini 5, seharusnya 5, jumlah tendon 3, jumlah strand 9. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.